Tuhan yang mengambil kita dapat sekarang dan selama-lamanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkata selamat sore. Selamat sore. Bersama dengan keluarga yang mengasihi dan mencintai Ibu Martina Riyadi, kita berkumpul di tempat ini. Kita hendak merayakan iman kita akan Allah yang menjadi sumber dan tujuan dalam kehidupan kita. Dalam beberapa tradisi, doa kerakatan sebelum pemakaman juga disebut upacara peti. Maka dengan rasa hormat, kita hendak menghantar saudari kita Ibu Martina Riyadi menghadap Allah Bapa di surga, juga untuk meneguhkan dan menguatkan keluarga yang mengasihi dan mencintai saudara kita ini. Maka mengawali ibadat ini, mari kita hadiri sejenak, kita siapkan diri kita sadari kehadiran Allah di tengah-tengah kita yang senantiasa melimpahkan kerahiman dan belas kasih-Nya. Dan kita juga mohon agar saudari kita ini sampai ke Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan kata lain. Saya berdosa, dosa saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, terimalah saudari kami Ibu Martina Riyadi yang Kau panggil menghadap-Mu. Kami sungguh mencintainya dan merasa sangat dekat dengannya. Tetapi kami rela menyerahkan saudari kami ini kembali kepada-Mu, Allah, asal dan tujuan hidup kami. Terimalah saudari kami dalam kerajaan-Mu untuk berbahagia bersama Kau sendiri. Semoga para kudus di surga juga menyambut saudari kami ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga Kau beri ketabahan hati, agar mereka rela melepas saudari kami ini pulang ke rumah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Santo Paulus pada umat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui nasib orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan bersedih hati seperti mereka yang tidak memiliki harapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan.
percaya kepadaku tidak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila Kau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan berkati Tuhan, berkah dalam selamat sore. Berkah dalam selamat sore. Yesus, ingatlah akan aku apabila Kau datang sebagai Raja. Ini adalah permohonan dari salah satu penjahat yang menyadari begitu banyaknya kesalahan dan dosa-dosanya, sehingga ia merasa layak dan pantas untuk dihukum. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus membuatnya mengalami adanya harapan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus ada damai sejahtera. Dan ternyata Tuhan mendengarkan doa dari orang dari semua dosa kesalahannya, sehingga mendengar permohonan si penjahat itu. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Semoga kebenaran sabda ini juga dialami oleh saudari kita Ibu Martina Andriani yang diperkenankan menghadap Tuhan. Dalam kesempatan ini kita juga berdoa dan tentu keluarga akan digerakkan
Semoga doa Yesus ingatlah akan saudari kami, apabila Engkau datang sebagai Raja juga didengarkan dan dikabulkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka mari kita lanjutkan ibadah perayaan kita. Kita mohon berkat Tuhan supaya Tuhan berkenan menyucikan dan menguduskan saudari kita ini dari semua dosa dan kesalahannya. Dan air suci akan dipercikan untuk mengenangkan baptis yang pernah diterima oleh saudari kita ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan akan membangkitkan juga tubuh kita yang fana ini untuk kehidupan kekal. Maka marilah dengan penuh iman kita mohon kepadanya. Bapa yang kudus, karena pembaptisan kami telah mati dan dikubur bersama-Mu serta dibangkitkan kembali berkat kebangkitan. Semoga saudara kami yang telah bertahan pada waktu ini memasuki hidup baru bersama Kristus yang menjadi pokok keselamatan kekal. Bapa penyelenggara,
Engkau telah memberi kami roti kehidupan yang turun dari surga sebagai bekal dalam perjalanan kami di dunia ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan memiliki kesanggupan untuk hidup dengan penuh tanggung jawab dan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya Bapa, Engkau telah mengutus malaikat untuk menguatkan hati putramu dalam sakral maut yang mengerikan. Semoga Engkau berkenan menghibur kami dengan pengharapan yang utuh dan cita kasih yang nyata bila ajal kami tiba. Allah orang hidup dan mati, Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Bangkitkanlah orang-orang yang telah meninggal dan berikanlah dalam kemuliaan abadi sama-sama mereka. Allah Bapa yang penuh kasih, ingatlah akan saudari kami Martina Diani yang telah kupanggil menghadap keadilan ini, dan hiburlah keluarga dari segala kesesakan dan derita karena duka ini. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dalam hidup kami semua dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa. Ampunilah saudari kami yang Kau ini, dan terimalah dia dalam kerajaan-Mu sendiri. Buatlah dan tabahkanlah keluarga yang mengasihi-Nya, sambil kami dengan itu menghadap kedatangan penyelamat kami, sebab Dialah Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah pintu surga bagi saudari kami Ibu Martina Adrian yang telah berpulang kepadamu. Karena kerahiman dan belas kasih-Mu, kami yakin bahwa Engkau sendiri yang berkenan menerima saudari kami ini dalam kerajaan-Mu,
Sebab kami percaya bahwa di sanalah tempat kediaman kami yang sejati. Semoga keluarga yang mengasihi rela melepaskan saudari kami ini dengan tabah hati. Dan dampingilah kami semua agar kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan di dunia ini, agar kelak pun kami boleh memasuki kerajaan yang kudus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah untuk Ibu Martinantian yang kita doakan, juga untuk keluarga yang mengasihi mereka, kita doakan mohon penyertaan dari Santa Maria. Kita doakan 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Santo Yosef, Santa Martina, para kudus di surga, para malaikat Allah, para leluhur yang mulia, doakanlah kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Ibu Martinantiani beristirahatlah dengan membawa tanda kemenangan Kristus, dan beristirahatlah dalam damai Tuhan. Keluarga yang mengasihi dan mencintaimu serta hidup dan perutusan kita sebagai anak-anak Allah, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan ibadat Upeti sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pujikan dari buku Mazmur halaman 120, pujian nomor 20. Yesus